Siapa sebenarnya Benjamin Netanyahu? Bagi sebagian orang, ia adalah pelindung Israel. Bagi yang lain, ia adalah penghalang utama perdamaian di Timur Tengah. Mari kita bedah mengapa Perdana Menteri Israel ini begitu kontroversial terkait isu kemerdekaan Palestina. Sejak awal kariernya, Netanyahu secara terang-terangan menolak solusi dua negara. Alasannya, keamanan nasional. Ia percaya bahwa negara Palestina merdeka di tepi barat dan Gaza akan menjadi ancaman eksistensial bagi Israel. Menurutnya, wilayah itu bisa menjadi basis serangan kelompok militan, sehingga Israel harus mempertahankan kontrol keamanan penuh dari Sungai Yordan hingga Laut Mediterania. Ia bahkan pernah berkata, "Saya bangga telah mencegah berdirinya negara Palestina." Pandangan ini tentu saja bertabrakan langsung dengan komunitas internasional, termasuk PBB, yang melihat kemerdekaan Palestina sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi. Namun, di bawah kepemimpinan Netanyahu, Israel justru semakin gencar membangun pemukiman Yahudi di tepi barat dan Yerusalem Timur. Para kritikus melihat ini sebagai upaya sistematis untuk membuat negara Palestina yang berdaulat mustahil terwujud. Peta politik yang sering ia tampilkan bahkan seolah menghapus Palestina dari muka bumi. Ketika negara-negara seperti Spanyol, Irlandia, dan Norwegia mengakui Palestina, Netanyahu menyebutnya sebagai hadiah untuk terorisme. Ia bahkan mendorong parlemen Israel untuk secara resmi menolak pengakuan sepihak semacam itu. Logikanya didasarkan pada pengalaman Gaza, yang ia sebut sebagai eksperimen negara Palestina yang gagal. Baginya, mundurnya Israel dari Gaza pada 2005 hanya menghasilkan ancaman baru, bukan perdamaian. Namun, dunia melihatnya berbeda. Banyak yang menganggap kebijakannya sebagai bentuk kolonialisme modern yang merampas hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri. Sistem yang ia pertahankan dianggap mirip dengan apartheid, di mana satu bangsa mendominasi bangsa lain. Di dalam negeri, sikap kerasnya ini mendapat dukungan dari kelompok sayap kanan dan nasionalis religius yang meyakini seluruh tanah itu adalah milik bangsa Yahudi. Para pengamat juga menilai Netanyahu piawai memanfaatkan isu Palestina untuk kepentingan politik pribadinya. Dengan mengobarkan narasi keamanan, ia berhasil mengalihkan perhatian dari skandal korupsi yang menjeratnya dan memperkuat basis pendukungnya. Akibatnya, proses perdamaian mandek selama lebih dari 1 dekade. Diplomasi internasional macet dan kondisi kemanusiaan di Palestina terus memburuk. Jadi penolakan Netanyahu bukan sekadar kebijakan, melainkan cerminan ideologi Zionis nasionalis yang menempatkan keamanan di atas segalanya. Kontroversi ini tetap menjadi duri dalam daging diplomasi Timur Tengah, memperlebar jurang antara dua bangsa yang seharusnya bisa hidup berdampingan. Bagaimana menurut kalian? Apakah sikap Netanyahu adalah langkah perlindungan atau justru penghalang perdamaian? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang tercerahkan. Sampai jumpa di video berikutnya.